Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika wa min taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 12 SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cerahkan hati nurani dengan saling menasehati. Jadi perintah saling menasehati sendiri itu sudah tertulis dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya wal 'asr demi masa, illal insana lafi khusrin, kecuali sesungguhnya orang-orang itu merugi, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, wa tawassaw bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Dalam surat Al-Asr sendiri sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk saling menasehati dalam hal kebaikan. Nah, istilah-istilah dalam menasehati itu banyak sekali. Di antaranya ada namanya wasiat, tausiah, tazkirah atau peringatan. Kemudian ada yang namanya dakwah, tabligh. Nah, itu sama saja, sama-sama menasehati dalam kebaikan atau dai. Cuman kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa biasa, siswa hanya diwajibkan saling menasehati bil lisan. Kalau tidak bisa dalam perbuatan maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan maka bisa dengan hati atau dengan doakan saja. Jadi dalil Rasulullah yakni sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Yani wabil liku ani walau ayat. Gitu. Jadi sampaikan daripadaku walau satu ayat. Kemudian adapun dakwah maksudnya adapun adab dan etika ketika kita harus menasehati seseorang. Yang pertama yakni harus dengan sopan santun dan lemah lembut. Jadi yang disampaikan itu harus dengan bijak. Jika berbentuk nasihat lisan, disampaikan dengan cara yang baik. Apabila kita berada dalam situasi diskusi ataupun debat, juga disampaikan dengan cara yang tepat. Kemudian adab yang kedua yaitu memperhatikan tingkat pendidikannya. Jadi ketika sama anak yang masih sekolah dasar misalnya, harus menyampaikan dengan cara kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuh. Yang ketiga yaitu memperhatikan status sosialnya. Jadi ketika kita berdakwah, misalnya di orang yang kurang mampu, jangan memaksa atau berdakwah tentang kewajiban zakat, tentang sedekah, tapi harus memotivasi mereka supaya bisa menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat atau bisa bersedekah, bukan berdakwah tentang kewajibannya. Gitu. Kemudian
etikanya lagi yaitu memperhatikan perbedaan budaya, kemudian suku, ras. Tidak boleh kita membeda-bedakan atau menyinggung perbedaan yang ada. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan usia objek dakwah, yaitu tadi ya, selain tingkat pendidikan juga tingkat usianya. Dengan orang yang lebih tua, perkataannya juga harus lebih sopan, harus lebih dengan bahasa yang lemah lembut, tidak membentak-bentak. Kemudian perilaku yang menerapkan saling menasihati. Yang pertama, jadi kalian harus, bila kalian yang dinasihati, kalian harus menerima dengan lapang dada. Yang kedua, kalian harus menasihati dengan cara yang tepat, yang baik, dengan perkataan yang sopan, yang lemah lembut. Menyampaikannya dengan cara-cara yang santun dan beradab. Kemudian menjadikan masalah tauhid dan larangan syirik sebagai materi utama dalam menyampaikan nasihat. Itu tadi pembelajaran materi mengenai saling menasehati, mencerahkan hati nurani dengan saling menasehati. Untuk tugas selanjutnya kalian bisa masuk di e-learning untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.